Saudara, kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus ini secara transparan. Polri harus menangkap pelaku dan juga otak di balik penyiraman air keras yang mengancam nyawa demi menjaga kewibawaan negara dan titik terang kasus. Inilah catatan Kompas TV, teror di ruang publik, pertaruhan wibawa negara. Mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional. Pertama prihatin dan sayangkan terjadi dengan harapan polisi betul-betul teka-teki siapa pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus masih menyisakan tanya. Dari rekaman CCTV ini terlihat dua orang pengendara motor dari arah berlawanan menyiram air keras ke aktivis Kontras Andre Yunus. Korban yang mengendarai sepeda motor langsung menjerit histeris sambil menjatuhkan kendaraannya karena merasa panas terbakar usai disiram air keras. Berbekal rekaman kamera pengawas serta keterangan saksi, Polri masih terus melakukan pendalaman. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun bilang sudah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut kasus ini secara profesional. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya yang tetap mengedepankan dan diberikan investigasi. Saat ini kita sedang melakukan pengumpulan informasi-informasi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pun mengatakan apa yang dialami Andre Yunus diduga berkaitan dengan apa yang tengah dikerjakannya beberapa waktu terakhir. Sepanjang 1 tahun terakhir, ia memang banyak berkonsentrasi dan bersinggungan dengan permasalahan seputar reformasi militer. Meskipun kita masih harus menunggu bukti-bukti yang otentik, karena biasanya situasi-situasi yang penuh dengan ketegangan politik hari ini, termasuk konflik di antara para elit politik, bisa jadi ada pihak lain yang mendompleng, yang menggiring untuk seolah-olah pelakunya adalah militer. Padahal belum tentu. Sementara itu, mantan Kabariskrem Polri Ito Sumardi menyebut dengan banyaknya rekaman CCTV yang diperoleh serta keterangan para saksi, kasus ini bisa segera terungkap. Tidak hanya pelaku, tapi juga aktor intelektual serta motif penyerangan. Keterangan dari saksi-saksi di sekitar TKP ini juga akan bisa melengkapi. Dan menurut saya, karena ini meskipun ini ditangani oleh Jakarta Pusat, ini mendapatkan atensi langsung daripada Pak Kapolri, yaitu dengan di backup dari Polda Metro Jaya dan dari Barreskrim. Sehingga untuk kasus ini ya kami berharap dapat diungkap secepatnya, baik pelaku, kemudian siapa yang menyuruh maupun motifnya. Insiden penyiraman air keras ini tentu mengusik keprihatinan banyak pihak, termasuk Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. JK menduga penyiraman air keras ini berkaitan dengan aktivitas korban. JK pun berharap polisi segera melakukan investigasi terkait dengan kejadian ini. tentu kita pertama prihatin dan sayangkan terjadi dengan harapan polisi betul-betul, karena ini setelah KPK dulu siapa namanya si Baswedan itu ini lagi kena lagi, berarti ada kelompok, ada siapa itu kita tidak tahu, supaya polisi tentu ada hubungannya dengan itu apa namanya kegiatan yang bersangkutan. Jadi perlu kita lihat seperti itu, siapa yang dirugikan yang bertindak begitu. Ada juga kita tahu ada NSMA yang hobinya hanya sekedar iseng untuk mengira begitu. Kita tidak tahu nih, tinggal polisi yang harus aktif untuk melihat. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya duifungsi ABRI, teman-teman.
Andri Yunus adalah aktivis yang sempat menjadi sorotan karena aksi beraninya mendatangi lokasi rapat panja RUU TNI di Fairmont Hotel Jakarta pada 15 Maret 2025. Bersama dengan dua aktivis lainnya, Andri meneriakkan tuntutannya agar pembahasan RUU TNI segera dihentikan. Tolak RUU TNI! Kembalikan militer ke belakang! Sebelumnya pada 24 Agustus 2024, Andri Yunus juga terlibat dalam advokasi kasus kematian Afif Maulana, remaja yang diduga tewas akibat disiksa polisi. Kala itu, ia bersama tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan meminta agar ekshumasi jenazah Afif Maulana dilakukan secara independen tanpa campur tangan polisi melalui audiensi dengan Komisi 3 DPR. Publik kini menanti bagaimana Polri mengungkap pelaku dan juga otak di balik penyiraman air keras yang mengancam nyawa demi menjaga kewibawaan negara dan titik terang kasus. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, teror berupa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, pembela HAM Kontras, adalah ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Polri harus menangkap pelaku dan juga otak di balik penyiraman air keras yang mengancam nyawa demi menjaga kewibawaan negara dan titik terang kasus. Tidak boleh ada impunitas dalam setiap aksi kekerasan dan teror terhadap warga negara termasuk aktivis demi tegaknya hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Bagi Polri, ini adalah momentum baik untuk menunjukkan bahwa Polri profesional dan bisa diandalkan dalam fungsi melindungi dan mengayomi masyarakat. Keberpihakan Polri pada kepentingan publik diuji dalam pengusutan kasus teror terhadap aktivis Kontras ini. Masyarakat sipil akan mendukung penuh jika Polri setia pada penegakan hukum. Tangkapan layar dua terduga pelaku penyiraman air keras yang sudah beredar di media sosial setidaknya bisa jadi modal awal Polri mengusut aksi teror ini. Keandalan Polri sebagai pilar utama keamanan negara dan penegakan hukum harus dibuktikan dalam pengusutan profesional aksi teror penyiraman air keras. Kewibawaan negara tidak hanya diukur dari kemampuan membangun infrastruktur dan penguatan alutsista, tetapi juga bagaimana negara bisa menjamin keadilan dan rasa aman masyarakat. Jika aksi teror ini tidak diusut tuntas, taruhannya adalah kewibawaan negara, baik di dalam negeri maupun masyarakat internasional. Negara yang berwibawa terlihat dari keberpihakan pada kebenaran ketimbang membiarkan teror leluasa mengancam kebebasan dan juga hak sipil warga negara. Presiden Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan selalu menekankan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta pentingnya penegakan hukum di tanah air. Polri dan semua lembaga penegak hukum harus bisa menjaga komitmen Presiden dalam menjamin semua fungsi kontrol sosial berjalan dengan baik. Solidaritas masyarakat sipil dan semua komponen bangsa dibutuhkan sebagai bentuk tekanan publik agar kasus ini bisa ditangani secara transparan. Semoga Polri bisa memanfaatkan kasus teror penyiraman air keras dalam bentuk pengusutan secara transparan dan profesional. Kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap dan diduga jeans, helm berwarna. Semangat institusi Polri harus sama seperti yang pernah ditunjukkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR terkait dengan kedudukan Polri. Usut tuntas sampai titik darah penghabisan. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Rismon Sianipar, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, bertemu dengan kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo.